Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pasaran kitab Aqidah Islamiyah kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kitab ini disusun oleh guru kita Wa Ajengan Hoer Apandi, dan di pusat pun, di Miftahul Huda Pusat, kitab ini memang dijadikan pelajaran diklat Ramadan gitu, sama. Maka kita pun di sini mengisi pasaran Ramadan seperti biasa dari tahun ke tahun. Kita mempelajari kitab Aqidah Islamiyah ini. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu, memulai pasaran kitab Aqidah Islamiyah ini. Kita minta kepada Allah, kita baca Fatihah, kita hadiahkan untuk guru kita, khususnya wajengan guru-guru kita yang telah tiada, juga seluruh pengarang-pengarang kitab. Mudah-mudahan yang pertama kita minta Allah mudahkan kita dalam memahami, mempelajari kitab Sari Kuliah ini, kitab Aqidah Islamiyah ini. Yang kedua, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkan dan kita pun bisa mengajarkannya kembali untuk orang lain. Dan mudah-mudahan di hari pertama puasa ini kita memulai ngaji kitab Aqidah Islamiyah sesuai target kita. Di tanggal 24 Ramadan kita bisa menghatamkan kitab Aqidah Islamiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila datin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa juwaji wa juriyati wa ahli baitil kiram. Summa ila hadati jami ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa awliya'i wa suhada'i wa salihin wal ulama'il amilin. Nas'alukallahumma bimujijatihim wa bikaromatihim wa bimaunatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruwahi jami' mu'allifil kutubil ladzina ta'alamna wa 'alamna mu'allafatihim ma ila ruwahi jami' masyaihina wa masyaihina, khususan wajengan harapan di bin Ladin Mas Abdullah wa istri Hajah Siti Sofiah binti Abah Jarnunji, Ki Haji Oni Patoni bin Ahmad Soleh, Cahja Nonok Julayho binti Ki Haji Abdul Wahab, Abah Mumu bin Aqidah Rajat, Ki Haji Jang Sukanda bin Haji Paki, Cahja Dali Mutiara binti Ki Haji Rapandi, Cahja Isah Maisaroh binti Ki Haji Aminuddin, Ki Haji Hoiruman Aja bin Ki Sambas, Ki Haji Ulfa Quraisin binti Ki Haji Rapandi, Ki Haji Jaja Abdul Jabbar bin Haji Ayo, Ki Haji Ali Mustafa bin Mama Hasbullah, Haji Habib Aminullah bin Ki Enjang Sukanda, Ki Haji Umar Nawawi bin Haji Ending,
Kiai Haji Ruhiyat bin Bapak Haji Fahru Roji, Kang Dedi Paseh bin Haji Kosasi, Kang Ade Pendi bin Bapak Pandang Sender, Ki Asep Abdul Basid bin Mama Cep Maki bin Ki Abdullah Mahfud, Ki Abdullah Sapi, Ki Nur Ali bin Haji Nur, Ki Mas Mansur Jembatan 5. Ghafarallahu dzunubahum wan fa'lana ulumahum nab'am mubarakallana walidinika walinasi ajmain wa nas'aluka Allahumma bi karomatihim wa bi maunatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maila arwah jamil mutasaddiqin al mutasaddiqat wal waqibin wal waqibat wal mutabarriin wal mutabarriat liqamati dinika jajahumullah sanal jaja, khususan Bapak Tarmudi bin Tarlan, Ibu Siti Khairiyah binti Abdul Jalil. Taqabbalallahu minhum amalahum wa kafir anhum sayyiatihim warfa' darajatihim waj'al dzurriyyatihim min ibadika sholihin. Wa nas'aluka Allahumma bi barakati amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maila ruhi jami ahlil kubur nal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa zawjatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatina min jihatina min jihati ajwajina wa jaujatina, khususan Habasah bin Haji Saumin bin Kecil, Nyamanah binti Kintang, Maindun binti Mitang, Mitang bin Abun, Abun bin Jiban, Jiban bin Maun, Marokia binti Uwen, Uwen bin Udin, Ma'alinah binti Qamih, Manan bin Bapak Dadi, Maisa binti Hawa, Bimai binti Abaniman, Baniman bin Dariin, Ibu Naprini binti Hawa, Kanur bin Abadajid, Abadajid bin Mesir, Maimi binti Mitang, Abah Bakri bin Mitang, Tayyah binti Abah Oman, Abah Oman bin Abah Ibrahim, Mani binti Niman, Katamin bin Abah Mahdi bin Taikin, Masofia binti Haji Pungut, Kadiding bin Abah Haji Malar, Abah Haji Malar bin Nakim, Nakim bin Janun, Mabaria binti Sakim, Sakim bin Mahdi, Mahdi bin Man, Haji Roki bin Abah Muhabar bin Pulan, Ma Fatimah binti Kinan, Rosid bin Wardipan, Wardipan bin Sarjian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Wa nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi tirkatihim waj'al dzurriyyatihim min ibadika sholihin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama mabade pantauhid. Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu bahwa rukun agama itu ada 3. Pertama disebutnya iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu disebut dengan rukun agama. Artinya orang baru disebut beragama apabila dia memiliki ketiga rukun tadi. Iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan akidah. Nah, itu disebut dengan iman. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan urusan akidah disebutnya dengan iman. Kedua Islam. Kalau Islam mah urusannya kaitannya dengan ibadah. Kalau Islam ibadah. Yang ketiga ihsan. Ihsan mah kaitannya dengan akhlakul karimah. Nah, itu ya. Jadi beda-beda ya, fungsinya beda-beda kaitannya. Iman mah urusannya akidah, Islam mah ibadah, ihsan mah akhlakul karimah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mempelajari iman agar akidah kita benar? Kemudian cara mempelajari Islam supaya ibadah kita juga benar, dan ihsan agar akhlakul karimah kita juga benar. Caranya bagaimana? Maka ada ilmunya masing-masing. Kalau pengen ngaji bab akidah tentang iman, ilmunya disebut ilmu tauhid. Gitu ya. Jadi ilmu tauhid itu termasuk akidah Islamiyah ini yang akan kita pelajari. Ini adalah ilmu yang akan membahas tentang masalah akidah. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita pengen belajar tentang iman, akidah, ngajinya ngaji tauhid. Ilmunya ilmu tauhid. Seperti Tijan, Johar Tauhid, Majmu'atul Akidah, banyak dah gitu ya. Nah, kalau kitab akidah Islamiyah ini mas susunan guru kita Ajengan, alhamdulillah ini diambil dari berbagai sumber-sumber kitab-kitab tauhid gitu. Jadi insya Allah lengkap gitu ya. Insya Allah lengkap. Cukup dah buat kita gitu ya kalau memahami, menguasai kitab ini. Kemudian kalau urusan Islam ibadah, ilmu apa yang harus dipelajarinya? Ilmunya disebut fikih. Kalau masalah ibadah mah ya Sapinah, Riyadul Badi'ah, Bajuri, Fathul Mu'in, banyak dah ilmu-ilmu tentang fikih. Itu untuk urusan ibadah. Kalau akhlakul karimah, ihsan, ilmunya apa? Ilmunya disebut tasawuf, gitu ya. Maka mengkaji ketiga ilmu ini hukumnya fardu ain. Ya, ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf hukumnya fardu ain. La yaskutul haraju an fi'lil baki. Fardu ain mah kewajiban setiap individu manusia. Kalau bahasa Inggrisnya mah notok kasaban-saban babatok. Nah, itu bahasa Inggrisnya mah ya. Jadi notok
ka saban-saban babatok. Jadi kewajiban setiap kepala gitu ya. Batok itu kan kepala gitu. Jadi nggak bisa kata ibu kita, bapak kita, ayo nak kamu mesantren, belajar tauhid, fikih, tasawuf. Bapak mah udah tua, ibu mah udah tua, udah repot. Nggak bisa. Jadi bapak kita wajib ngaji, ibu kita wajib ngaji, kita wajib ngaji semua. Karena ini mah individu, fardu ain. Cuman mungkin nanti durasi waktu yang beda. Kalau kita di pesantren bisa setiap hari ngaji. Kalau bapak kita di rumah mingguan boleh, bulanan boleh. Yang penting tetap ngaji gitu ya. Kemudian dari ketiga ilmu ini cara mempelajarinya tidak boleh acak-acakan, tidak berurutan. Jadi harus berurutan. Mana urutannya? Yang pertama, kalau kita mau ngaji harus ngaji tauhid dulu. Itu urutannya tuh ya. Jadi kalau mau ngaji pertama ngaji tauhid dulu. Beres baru ngaji fikih. Fikih beres baru ngaji tasawuf. Nah, gitu ya urutannya. Ini nggak boleh diuclak-aclok ini, harus berurutan. Jadi tauhid dulu, baru fikih, baru tasawuf. Karena kalau diumpamakan tauhid itu ibarat pondasi, fikih itu ibarat tiang, tasawuf itu ibarat hiasan gitu ya, tasawuf mah. Kalau dalam satu bangunan mah kalau boleh diibaratkan itu seperti itu. Tauhid mah pondasinya, fikih mah tiang-tiangnya, sedangkan tasawuf mah hiasannya, ornamen-ornamennya gitu. Orang juga ya kalau mau ngebangun rumah, gedung, nggak mungkin bikin tiang dulu, nggak bakalan. Pasti dia bikin ceker ayam dulu, bikin pondasi dulu. Kalau gedung berlantai, nancepin dulu paku bumi, ya, yang puluhan meter itu paku bumi itu kan ya. Kalau buat gedung-gedung yang puluhan lantai, itu paku bumi itu pondasi. Nah, udah ada pondasi, baru bikin tiang, tembok di atas pondasi. Udah beres, udah rapi, baru nanti dicat, itu tasawuf catnya. Pakai foto-foto, nah itu tasawuf gitu ya. Lukisan-lukisan, penghias, pemanis rumah dan bangunan. Nah itu tasawuf namanya. Jangan masang tiang dulu kalau belum ada pondasi. Apalagi yang lebih parah mah beli kaligrafi dulu 2 meter kali 2 meter bangunannya belum ada. Itu lebih bahaya lagi ya. Buat apa mang beli kaligrafi gede banget buat ditempel di rumah saya? Rumahnya mana? Belum ada. Wah, ya itu lebih parah lagi itu mah ya. Ayo ngaji tasawuf. Tauhidnya belum, fikihnya belum, bahaya gitu ya. Maka di keterangan dikatakan man tasawwafa bila tapakuhin tajandako. Orang yang bertasawuf tanpa fikih disebutnya jindik ya. Man tasawwafa bila tapakuhin tajandako. Orang yang bertasawuf tanpa fikih jindik. Atau sebaliknya man tapakoha bila tasawufin tapasako. Berfikih tapi tidak bertasawuf itu disebutnya fasik gitu. Jadi itu nisbatnya antara tasawuf dan fikih ya. Tauhid mah nggak diajak, artinya apa? Tauhid mah pokok. Tauhid mah pokok. Fikih aja tanpa tasawuf salah, apalagi fikih tanpa tauhid gitu ya. Apalagi tasawuf tanpa tauhid gitu. Ya. Jadi secara urutan kalau kita mau belajar maka urutan pertama kita harus mempelajari ilmu tauhid dulu, tauhidnya beres baru fikih, baru nanti tasawuf. Ini juga ya nanti kamu ya kalau udah di rumah, udah ngajar ke santri, ke jamaah, sistemnya begitu. Guru kita juga wajangan nyuruh tuh seperti itu. Jadi nanti di rumah kita kalau mau ngajar tauhidnya dulu beresin dari awal, dari dasar.
Tauhidnya beres, fikih dari awal, baru tasawuf, gitu ya. Sistemnya begitu, urutan cara mengajarnya. Nabi juga sama dulu. Ketika dakwah yang awal itu nggak langsung ngajarin sholat, enggak ya. Di Mekah itu nggak langsung orang-orang Mekah disuruh sholat, enggak. Puasa Ramadan, enggak. Zakat, enggak ada gitu. Apalagi tasawuf belum ada gitu. Ayo yang ikhlas gitu, yang sabar, yang tawakal. Enggak, itu di Mekah enggak begitu Nabi. Ya. Tapi apa yang pertama Nabi dakwahkan di Mekah itu tentang pengenalan Tuhan, tentang masalah tauhid, tentang la ilaha illallah. Itu dulu ya. 13 tahun tuh di Mekah itu ya. Nabi ngedakwahin itu ya. Beres tauhid, baru hijrah ke Madinah, mulailah dakwah tentang fikih, dakwah tentang tasawuf dan seterusnya. Politik, ekonomi, budaya itu di Madinah itu mah, gitu ya, di Madinah. Dan itu hanya beberapa tahun saja ya, nggak lama. Artinya apa? Orang kalau akidahnya udah benar, imannya udah benar, maka ngajarin fikih sama ngajarin tasawuf nggak susah. Itu maksudnya ya. Jadi orang kalau udah ngerti tauhid, nanti ngajarin fikih sama tasawufnya udah nggak susah. Contoh, puasa sekarang. Siapa yang dipanggilnya? Siapa yang disuruhnya? Ya ayyuhallazina amanu. Ya, puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil, yang disuruh puasa teh amanu, orang yang punya iman, orang yang punya akidah, yang bertauhid. Itu yang disuruh puasa teh. Bukan orang Islam, bukan. Bukan orang ihsan, bukan. Tapi orang iman. Ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak punya iman, bisa nggak puasa? Nggak bakalan. Ya. Orang kalau nggak punya iman, di hatinya suruh puasa. Yalah, di pesantren mah, depan guru, lemes gitu ya. Giliran Abi tidur aja mau Umi langsung ke rumah Mama Aldi ke sono ya, ketok-ketok, atau naik ke lantai 2 ke sini ya, pura-pura ngadem pada bawa es ya, bawa mie ya. Iya kan? Kalau kagak punya iman ya, begitu bisa anehnya. Tapi kalau udah punya iman mah ya, oh, Bintang, kita batal aja nih, capek nih puasa nih, lemes nih, ayo nih es buah nih, Masya Allah ini es buah nih Bintang nih, sama ini nih bakso misalnya, sama gorengan ya, waduh jam 12 siang ya, mana panas. Tapi Bintang kan udah ngaji akidah Islamiyah, udah 3 kali tamat ya Bintang ya, iman ya udah setebal baja pokoknya ya. Wah, masa puasa gua harus gua batalin gara-gara es doang, cemen. Nah, mendingan gue mati katanya kan daripada ngebatalin puasa. Wah gitu ya, kalau udah punya iman mah ya aman. Kalau udah punya iman mah aman gitu ya. Orang mau disuruh sholat kalau nggak ada iman, nggak bisa kalau nggak punya iman. Siapa yang mau bangun subuh, mana dingin mana ngantuk, kalau nggak punya iman mah nggak bakalan bisa ya. Tapi karena iman mau dia bangun, kuat. Jadi dasarnya harus benar dulu tauhidnya, imannya. Baru nanti ibadah yang lain tuh enak gitu ya. Gampang lah. Tapi kalau imannya belum ada, waduh, berat ya. Nah gitu ya. Jadi dalam urutan mempelajarinya harus tauhid dulu, fikih, kemudian baru nanti tasawuf. Beres ilmu yang 3, baru dah ilmu yang lain ya, yang fardu kifayah ya. Seperti nahu sorof, fardu kifayah, tajwid, fardu kifayah, ilmu kedokteran, fardu kifayah, ya ilmu kedokteran itu. Ilmu fisika, IPA itu termasuk fardu kifayah itu ya, nggak fardu ain. Jadi sebetulnya sekolah mah nggak usah semuanya sekolah, gitu ya. Sekolah mah sebagian aja. Yang harus semuanya mah pesantren sebetulnya mah ya. Kalau mau bener mah gitu ya. Ini mah malah terbalik kita mah sekarang di masyarakat. Sekolah mah hampir semua sekolah, pesantren mah. Ya ini kita nih paling
sekampung berapa orang yang pesantren ya. Tapi di kampung kamu tanya, pada sekolah nggak? Pasti semua sekolah. Gitu. Tapi yang pesantren paling bertiga, berdua, ya malah terbalik. Ya. Harusnya seperti itu, ya. Itu ya. Jadi sebagai penghantar memahami tentang masalah ilmu-ilmu dan rukun-rukun di dalam agama kaitan dengan kajian kita tauhid. Jadi ternyata tauhid ini adalah ilmu yang paling pertama yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami. Bab 1 Mabade Pantauhid. Bab pertama dalam kitab ini akan membahas tentang mabade. Mabade sebagaimana yang kita pahami bersama artinya persiapan atau bahasa kita perkenalan. Atau kalau anak sekolah, kalau baru masuk sekolahan disebutnya apa itu? Hah? Apa? MPLS. MPLS itu apa? Ya, masa perkenalan lingkungan sekolah ya. Nah, kalau dulu sebutnya apa itu? Ada lagi istilahnya apa tuh? Selain MPLS, kalau yang baru masuk sekolah tuh ya ada yang suka bawa terong katanya gitu ya, yang bawa diikat kepalanya ya segala macam dah gitu ya. Disebutnya apa itu? MOS. Nah, MOS ya, MOS. MOS. Pengenalan gitu ya. Jadi supaya tahu lingkungan sekolah, guru-gurunya, teman-temannya. Jadi yang sekolah juga nggak langsung belajar ya. Ada pengenalan dulu gitu. Disebutnya tema mabade. Nah, itu teh ya, mabade persiapan. Ini juga sama nih. Di semua kitab apapun, ilmu apapun, setiap kita mau mengkaji harus mabade dulu gitu ya. Persiapan dulu biar kita tahu ini ilmu apa, fungsinya buat apa, hasil dari mengkaji ilmu itu dapat apa, gitu. Hukumnya apa, gitu mabade. Perkenalan dulu. Dan semua mabade di setiap ilmu apapun, pan apapun, semuanya jumlahnya 10 mabade, Maya. Kita baca dulu. Inna mabade kulli panin asara al-hadu wal maudu summa samra wa padluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu bil badi wal badi tapa wa mandara jami'a hadza sarapa. Mabade semua ilmu termasuk ilmu tauhid itu ada 10. Bagi setiap yang akan mempelajari suatu ilmu termasuk ilmu tauhid terlebih dahulu perlu mengetahui 10 macam mabadinya. Yang pertama ta'rib atau al-haddu, definisi patokan. Jadi pertama harus kita ketahui dulu patokannya dulu, definisinya. Definisi tauhid dibagi 3. Pertama menurut lugat, etimologi, asal kata. Apa tauhid menurut lugat? Bareng al ilmu bi anna syai'a wahidun, mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu.
Al ilmu bi anna syai'a wahidun. Tauhid menurut lugat adalah mengetahui ilmu tentang urusan satu. Gitu. Jadi tauhid itu adalah ilmu yang akan membahas satu. Gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan satu disebutnya tauhid. Gitu. Tauhid itu satu. Cuman nanti yang dimaksud satu di sini adalah Allah. Gitu ya. Yang dimaksudnya mah Allah gitu nantinya mah. Tapi secara lugat mah apa aja yang disebut satu tauhid tuh gitu ya. Tauhidnya satu gitu. Kedua, tauhid menurut syar'an. Barang ilmun yaqtadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Yang kedua mah menurut syar'an, patokan tauhid menurut syar'an. Apa tauhid menurut syar'an? Ilmu yang menetapkan akidah. Ilmun yaqtadiru ala isbatil aqaidid diniyati. Tadi udah disampaikan ya, bahwa tauhid itu ilmu yang ngatur, ngurus berkaitan dengan akidah gitu ya. Jadi di tauhid mah enggak ngebahas ibadah, enggak ngebahas akhlakul karimah, enggak. Jadi tauhid mah udah aja bahasannya cuma satu, urusan akidah. Udah gitu. Urusan akidah. Akidah agama muktasabun yang mana dalilnya sumbernya dari adil latihal yakiniyah, dalil-dalil yang yakin. Jadi nanti ada yang harus kita pahami di dalam ilmu tauhid itu, akidah-akidah kita itu harus didasari dengan dalil. Jadi nanti kita mengkaji tentang dalil-dalil tauhid, dalil-dalil urusan akidah tentang ketuhanan, misalnya tentang para rasul gitu ya. Kalau secara global mah akidah teh kan dibagi tiga ya. Secara garis besar mah ya, akidah itu dibagi tiga. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah saniyah gitu, dibagi tiga. Akidah uluhiyah berarti akidah yang berkaitan dengan Allah. Kalau nabawiyah dengan para nabi. Kalau sam'iyah berarti akidah hasil pendengaran dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Namanya akidah sam'iyat. Jadi akidah sam'iyat mah tidak berkaitan dengan Allah, tidak berkaitan dengan para rasul. Tapi akidah-akidah yang ditetapkan melalui Quran atau melalui hadis. Namanya akidah sam'iyat. Udah tuh segitu aja di dalam tauhid mah. Hanya ngebahas tiga hal. Akidah uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyat. Udah, segitu. Itulah yang disebut dengan tauhid menurut syar'an. Ketiga, tauhid menurut syar'i. Barang ifradul ma'budi bil ibadati ma'itiqadi wahdatihi wa tasdiki biha zatan wa sifatan wa af'alan. Allah yang disembah serta mengitikadkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat, dan af'alnya. Ketiga, menurut syar'i. Apa tauhid menurut syar'i? Ini inti nih.
inti dari tauhid ini. Menurut syar'i yang ini. Yang dimaksud, yang dikehendaki oleh tauhid itu yang ini, gitu ya. Apa? Pertama, ifradul ma'budi. Orang kenapa harus mengkaji tauhid? Kenapa harus benar akidahnya? Agar dia bisa menyembah Allah. Nah, ifradul ma'budi bil ibadati. Jadi kenapa kita harus ngaji tauhid? Supaya kita bisa mengenal Allah, kemudian kita menyembah hanya kepada Allah. Gitu. Tauhid itu. Yang disebut orang yang bertauhid adalah orang yang sudah bisa mengenal Allah, kemudian menyembah Allah. Tauhid. Tapi nggak cukup cuman nyembah doang ke Allah. Nggak cukup begitu doang ternyata. Ma'atiqodi wahdatihi. Dia harus meyakini, mengiktikadkan bahwa Allah yang ia sembah harus wahdah. Allahnya harus satu. Nah, ini yang harus dipelajari juga dari tauhid. Karena nanti khawatirnya nyembah maka Allah, tapi begitu ditanya, Allahnya yang mana? Allahnya yang ada dua, yang ada tiga. Wah, salah. Ya, salah. Begitu. Makanya harus ngaji tauhid ya, takutnya begitu. Atau begini, Allahnya yang mana? Yang ada di aras, yang ada di atas, yang ada di surga, salah juga. Allah mah cuman satu. Kul huwallahu ahad. Atau juga takutnya nyembahnya mah ke Allah, tapi ke Allah yang punya bapak, yang punya anak, yang punya ibu. Nah, salah juga. Lam yalid walam yulad. Allah mah nggak punya anak, nggak beranak, gitu. Ini pentingnya kita ngaji tauhid ya. Harus benar juga itunya nanti. Atau nyembahnya mah benar ke Allah, tapi Allahnya yang punya tangan. Kayak kita, ada tangannya dua, jarinya 5, 5, 10 misalnya. Bukan juga. Allah bukan kayak kita punya tangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada titik persamaan satu titik pun kita dengan Allah. Nggak ada. Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi sayun. Muhalafatulil hawadisi. Maka nanti dari sini juga banyak ilmu yang harus kita kaji. Seperti satu. Allah satu. Saya juga satu. Nah, ini masalah kan ya. Oh, berarti saya dengan Allah sama dong. Sama-sama satu. Allah berkuasa. Presiden Jokowi juga berkuasa. Waduh, sama dong. Nah, ini juga nanti PR kita mengkaji tauhid. Kita harus bisa memahami beda antara satu di Allah dengan satu di kita. Kuasa di Allah dengan kuasa di kita. Gitu. Allah maha melihat, basor. Saya juga ngelihat. Sama dong, enggak, gitu. Nanti kita harus pelajari juga perbedaan basor di Allah dengan penglihatan kita, gitu. Wah, jadi banyak ini ya nanti dalam mengkaji ilmu tauhid itu. Supaya apa? Supaya benar ibadah kita ke Allahnya, supaya nggak salah. Jadi ma'atiqodi wahdatihi, selain menyembah Allah, kita pun harus meyakini Allahnya satu, Allahnya yang berkuasa, Allahnya yang maha melihat, dan seterusnya. Harus tahu ilmu itunya. Wa tasdiki, kita pun harus tasdek. Nanti harus tasdek juga. Apa itu tasdek? Nanti di depan dibahas ya. Zatan wa sifatan wa af'alan. Kita harus memahami tentang satu zat Allah, sifatnya dan pekerjaannya. Itu tuh yang akan dibahas nanti dalam tauhid itu, yang akan kita pelajari. Kemudian dari 3 definisi tersebut dapatlah disimpulkan. Ini Abi sudah bikin ininya seperti biasa ya. Bikin silabus. Nah, ini silabus akidah Islamiyah ya. Semua pelajaran pasti ada silabusnya ya. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Jadi kita ngaji harus sesuai silabus gitu. Ini udah Abi bikin nih sampai tanggal 24 Ramadan. Nanti acuannya di sini.
Hari ini jam segini kita ngaji dari mana sampai mana gitu. Jadi kita ngikutin silabus ini, karena kalau nggak ngikutin ini bisa-bisa 5 hari bisa tamat ngaji gitu ya. Kalau ngikutin ini mah ya semaunya kan gitu ya, 5 hari bisa tamat. Atau sebaliknya, udah tanggal 25 belum tamat-tamat kan gitu ya. Kalau nggak ngikutin silabus mah ya. Kapan mau pulang ke rumah ya, tanggal 25 belum tamat mah ya. Nggak bakal muadaah kalau belum tamat mah ya. Ntar malam takbiran bisa-bisa baru beres ya. Wah, kayaknya kita ngikutin ini silabusnya ya. Jadi setiap ngaji ya, mau cepat mau lambat ya kita sesuai silabus yang ada. Dari 3 definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa manusia pada pokoknya ada yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. Jadi dari 3 definisi tadi bisa disimpulkan, jadi ternyata manusia itu terbagi 2 gitu ya. Melihat dari 3 patokan di atas ya, manusia itu berarti terbagi 2. A, termasuk kelompok yang bertauhid atau disebut mukmin. B, termasuknya yang tidak bertauhid atau disebutnya kafir. Gitu. Jadi akhirnya nanti manusia itu ada 2 bagian, 2 kelompok. Kelompok mukminin dan kelompok kafirin. Gitu. Dan memang pada dasarnya manusia mah dibagi 2 ya, mukmin dan kafir doang udah. Gitu. Mukmin dan kafir udah. Jadi di dunia teh manusia teh cuma ada 2. Ada yang disebut mukminin, ada yang disebut kafirin, udah. Kenapa di dunia manusia itu cuma 2? Karena nanti di akhirat juga Allah menyiapkan 2 tempat. Cuma 2 di akhirat juga ya. 1 surga, kedua neraka, udah. Surga tempat kembali orang mukmin, neraka tempat kembali orang kafir, udah gitu. Jadi di dunia manusia cuma 2, karena nanti juga di akhirat tempat juga cuma 2. Ya. Paling nanti ada yang disebut a'rab. Ya. Di akhirat itu nanti ada yang disebut dengan a'rab. A'rab, surat Al-A'rab. Nah itu ya. Itu ada tuh di akhirat a'rab. Tempat juga itu a'rab. Itu tempat buat apa itu? Buat orang-orang yang amal baik dan amal buruknya draw. Seri. Sama, nah itu ditaruhnya di a'rab ya. Di a'rab dia tuh ditaruhnya tuh. Satu tempat antara surga dan neraka, a'rab itu ya, antara surga dan neraka. Buat orang-orang yang amal baik dan amal buruknya sama. Sama. Jadi kan nanti ditimbang ya, amal baik amal buruk kita kan ditimbang ya. Mizan, diperiksa, dihisab, terus nanti ditimbang sama Allah. Di depan Allah nanti kita kan diperiksa, nanti dikasih timbangan tuh, mizan ya. Cuman jangan dibayangin ya timbangannya kayak timbangan tukang sayur gitu ya, jangan gitu ya. Ya nggak tahu tuh kayak apa, pokoknya mah timbangan aja lah gitu. Modelnya kayak apa, wallahu a'lam gitu ya. Pahala puasa Ramadan taruh di kanan, timbangan yang kanannya. Periksa lagi sama Allah. Waduh, ini lagi puasa ngomongin orang. Taruh di kiri, berarti kan ya, itu ya. Pahala di kanan, dosa di kiri, gitu aja terus diperiksa gitu tuh, diperiksa. Waduh, udah berat ke kanan, aman gitu ya. Timbangan kita udah berat ke kanan nih, aman. Udah mau penghabisan. Make ada ngambil sarimi punya temen, aduh ya. Untung tapi enggak berat ke kiri ya, orang sarimi doang kita dosanya ini. Tapi seimbang akhirnya, enggak ke kanan, enggak ke kiri, timbangan kita terata ya. Waduh, gimana ini kata Allah ini? Ya enggak gimana-gimana, diam di a'rab. Nah itu tuh yang timbangannya begitu tuh, diam dia di a'rab itu. Ke surga kagak, ke neraka kagak, diam di a'rab dia. Gitu. Itu buat orang yang timbangannya sama antara amal baik dengan amal buruk gitu. Coba tapakurin ya sama kita ya, ya Allah. Betapa apa ya kalau lagi ditimbang begitu kita ya. H2C ya gitu ya. Harap-harap cemas kita kan ya. Pasti kan ya, kalau ditimbang gitu ya, pasti begitu kita deg-degan kan ya. Waduh, itu di depan Allah kan ya, kita ditimbang, pasti begitu kan ya kita ya saat itu ya.
ya buat bahan renungan kita gitu ya, nanti begitu lagi diperiksa sama Allah ya. Ya kayak pemilu kemarin lah, waktu kita di TPS tuh, yang pada saksi-saksi itu ya, ngitung suara, kan pada begitu pasti ya. P3, wah seneng kan gitu ya. Golkar, wah kan gitu ya. Suara teh kan gitu ya. Pasti kan pada cemas itu ya. Orang yang menghitung gitu teh cemas ya. Aduh, menang gak nih? Dapat gak nih ya? Itu di dunia kayak begitu ya cemasnya. Apalagi nanti ketika di hadapan Allah ya. Berat ke kanan, alhamdulillah. Nanti berat lagi ke kiri ya. Masya Allah ya. Cemasnya kita kayak apa tahu ya saat itu ya. Jadikan bahan renungan sama kita ya. Jangan sampai ketegangan kita itu diakhiri dengan penyesalan ya. Udah malah lagi ngitungnya kita tegang ya, harap-harap cemas, terakhir ternyata timbangan amalnya malah berat ke kiri. Naudzubillah. Udah ya, kalau udah ke kiri mah udah lemes kita. Ya kayak kemarin caleg-caleg tuh yang kalah. Ya udah lemes dah ya. Nah, udah habis miliaran kalah. Udah lemes itu. Kayaknya sampai hari ini juga masih lemes itu ya, caleg-caleg yang kalah ya. Udah nggak bisa ditanya, nggak mau makan, udah lemes ya. Capek tuh ya, caleg-caleg kemarin kan ya, kampanye ke sini ke sono, begadang, ngasih duit juga, wah kan ya. Pas dihitung kemarin di TPS kalah. Lemes sampai hari ini kayaknya masih lemes ya. Kalau yang kagak punya iman ya, lemes. Ya mungkin udah ada yang gantung diri kali ya, caleg yang kalah hari ini ya. Bahkan tuh kemarin Abi dapat info tuh dari teman Abi, orang Subang, ada caleg kalah, marah-marah. Gitu ya, marah-marah katanya. Caleg kalah tuh kemarin marah-marah. Bahkan menteror sama teman Abi itu di Subang, diteror katanya teman Abi. Udah dilaporin ke Polres, wah udah ribet tuh gara-gara ya itu kurang iman berarti ya, kurang iman. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Padahal ya yang namanya nyalon ada yang menang, ada yang kalah, kan gitu ya. Kalau orang yang beriman mah kita udah ngaji ya, ada hukum adat, ada warikulil adat, santai aja. Nembak cewek diterima, ya biasa aja. Nembak cewek ditolak, ya biasa aja gitu. Gak usah naik ke lantai 2 langsung salto, enggak lah. Orang bertauhid mah ya biasa aja. Karena diterima dan ditolak sama cewek, sama pacar, ya biasa. Diterima ya hukum adat kali gitu ya, ditolak ya warikulil adat, gitu ya biasa aja gitu. Ya tergantung kitanya gitu ya. Saya ganteng, cewek saya jelek banget. Tapi kok saya ditolak? Oh berarti warikulil adat gitu ya. Padahal kita ganteng, tinggi, mancung, putih, cewek kita pendek, hitam, jelek, jerawatan kan gitu ya. Tapi pas kita nembak kok ditolak? Berarti penolakannya warikulil adat kan gitu ya. Nah, ini cewek buta apa-apa ya. Segini gua ganteng ya, gua dikejar-kejar sama cewek lain, tapi kok dia nolak? Berarti warikulil adat ya. Nggak usah ngaget, biasa aja gitu. Atau yang biasa kejadiannya kita ganteng, cewek cantik misalnya. Terus diterima, ya biasa gitu kan. Biasalah gitu, normal begitu kan. Dan itu pun ya biasa aja gitu. Dalam tauhid mah kan begitu ya. Kita nyalon menang biasa, kalah juga ya biasa gitu. Nggak ngapa-ngapa, normal aja gitu. Santai aja gitu. Tapi kalau nggak punya iman kayak tadi, nggak nerima kekalahan. KPU curang lah. Presiden ikut campur lah, wah ada apa aja lah kan begitu ya. Kalau orang nggak punya tauhid mah ya. Begitu. Demo lah, wah udah segala macam aneh. Jajal, kamu tolak cinta aku, nanti dukun bertindak. Wah itu kalau nggak punya tauhid begitu gitu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak kan gitu. Gara-gara nggak punya tauhid itu. Awas lu, gua pelet lu, wah gitu ya. Kalau nggak punya tauhid jadi begitu ya. Kalau udah punya tauhid mah ya diterima ya syukur. Nggak diterima ya biasa aja lah. Cewek masih banyak, kontar saya nyari lagi yang lain kan begitu ya, santai aja kan begitu ya. Gak usah panik, nggak usah lah orang yang bertauhid mah ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Biasa begitu teh dalam kehidupan, nggak ada bedanya. Jadi harus dijadikan bahan renungan buat kita ya Allah, nanti pas lagi ditimbang amal kita. Ya Allah ya, kalau diakhiri dengan amal baik kita senang banget kan. Tapi kalau misalnya nanti timbangan kita banyaknya amal buruk, ya Allah, kita nyesalnya kayak apa, sedihnya kayak apa. Karena udah kelihatan kan ya tempat kita neraka. Waduh, kan itu ya.
Kalau amal buruk kita yang lebih banyak, ya udahlah, kita udah tahu vonis kita, tempat kita itu tuh neraka. Waduh, kan gitu. Ini sering-sering nih kita renungi hal-hal kayak begini ya, supaya kita ningkatin, jadi rajin ibadah, nggak berani maksiat. Karena nanti takutnya pas kita diperiksa, amal buruk kita mendominasi, naudzubillah ya. Tapi ingat ya, dalam amal baik dan amal buruk itu kan beda. Amal baik mah satu kali kita kerjakan dibalasnya 10 lipat ya, minimal ya. Amal baik mah sama Allah ya, satu kali amal baik pahalanya teh 10 kali lipat. Tapi amal buruk, satu amal buruk dibalasnya tetap 1. Ini kan kebaikan Allah ya buat kita. Artinya apa? Ini harus jadi pegangan banget nih buat kita. Jangan sampai Allah udah memberikan kemurahan yang seperti ini murahnya, tiba-tiba kita nanti di akhirat masih kalah amal buruk kita. Kebangetan. Kebangetan ya? Kita bakal malu banget di hadapan Allah. Kecuali kali ya, amal baik sama Allah dibalas 1, amal buruk dibalas 1. Ini kan seimbang nih ya, di dunia berarti seimbang ya. Nanti begitu kita diperiksa di akhirat seimbang. Ya wajar itu mah ya, karena balasan juga sama. Tapi kan tidak ya, kebaikan mah sama Allah dibalas 10 lipat. Sedangkan keburukan mah hanya 1. Kalau nanti ternyata di akhirat masih kalah kebaikan kita, kebangetan. Kata Allah kebangetan ya. Kebangetan amat sih kamu. Segitu sudah saya lipat gandakan, kebaikan kamu masih kalah dengan keburukan kamu, kebangetan. Nah, gitu ya. Naudzubillah ya. Itu kan paling dikit 10 kali lipat ya. Bisa sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'pin. Dalam Al-Baqarah itu 1 kali sodakoh dibalas 700 kali lipat. Sampai begitu. Bahkan kalau di Ramadan ada lagi jet. Apa sebutnya? Jackpot. Ya, kalau yang suka judi itu ya, jackpot. Atau ngebom, ya. Disebut Lailatul Qadar. 1 kali ibadah malam Lailatul Qadar sama seperti 1000 bulan. Bayangin. Masa nanti kalau kita masih kalah juga aja timbangan di akhirat, kata Allah, jackpot gua nggak dimanfaatin, berarti kalau begitu mah malu dulu ya. Ramadan tiap malam ngorok mulu, ngorok kan gitu ya, bukan menjemput Lailatul Qadar malah Lailatul Qadar kan gitu ya. Ayo aja Ramadan teh keliling aja begadang sono sini kan gitu ya. Dari satu pos ronda ke pos ronda lain kan gitu ya. Dari satu rumah ke rumah lain main HP doang kan gitu. Mana ngejemput Lailatul Qadarnya, yang ada Lailatul Qadar kan gitu ya. Itu jackpot itu malam Lailatul Qadar nggak kamu manfaatkan, kata Allah. Padahal kalau kamu tahajud di malam itu 1 rakaat, kata Allah, akan aku balas seakan-akan kamu tahajud 1000 bulan. Bukan bintang, bulan. Ya. 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Setahun itu 350 hari. Setahun itu 12 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 72 tahun ya, kurang lebih ya. Setahun 12 bulan, 1000 bulan itu kurang lebih 72 tahun. Tahajud kita 1 kali di malam Lailatul Qadar seakan-akan tahajud 72 tahun. Bayangin. Itu fasilitas yang Allah berikan. Masa nanti masih mau kalah juga? Gitu maksudnya, kebangetan. Tadarus di malam Lailatul Qadar 1 ayat seperti kita tadarus 72 tahun. Taraweh semua gitu. Makanya ini jangan sampai disia-siakan tuh kesempatan mulai begitu gitu ya. Gimana caranya supaya kita dapat Lailatul Qadar? Sedangkan Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Ya caranya mah isi aja setiap malam Ramadan dari tanggal 1 sampai malam terakhir ibadah. Caranya begitu aja udah. Kalau setiap malam nggak ada yang kelewat diisi ibadah, pasti yakin ada 1 malam ibadah kita yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Pasti kan ya? Kalau nggak ada yang bolong ya. Taraweh nih kita tiap malam nih, sampai nanti malam terakhir. Nggak ada yang bolong. Pasti ada taraweh kita yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Apakah kita merasa atau tidak merasa? Nggak ada urusan itu mah ya.
Karena hanya orang soleh ya, orang yang diberi keistimewaan yang bisa merasakan datangnya malam Lailatul Qadar ya. Orang soleh mah bisa tahu. Kita mah biarin lah, nggak dikasih tahu juga. Yang penting mah malam itu kita ibadah gitu. Tapi kalau tarawehnya belentang-belentong, tahajudnya belentang-belentong, pas datang malam Lailatul Qadar pas lagi kagak ibadah kan sayang banget. Gitu. Jadi sengaja dirahasiakan supaya semua malam dipakai ibadah gitu. Gitu ya. Jadi malu amat nanti kita ketika kita ditimbang amal buruk kita masih lebih banyak. Padahal kemurahan-kemurahan Allah sudah luar biasa begitu banyak gitu. Malu. Ini yang harus dijadikan bahan tapakuran buat kita ya. Nah, bagi orang yang amal baik amal buruknya sama, nanti ditaruhnya di a'rab. Atau yang kedua, tidak punya pahala, tidak punya dosa. Sama juga ini juga ya. Dia hidup tidak punya pahala, tidak punya dosa. Kayak apa? Kayak orang yang meninggal kecil, anak-anak kecil tuh ya, yang belum balik meninggal, itu nanti ditaruhnya di a'rab. Itu ya, anak-anak yang belum balik tuh, yang kecil ya, yang meninggal di a'rab tuh nanti ditaruhnya. Karena dia nggak punya pahala, nggak punya dosa. Atau orang gila, sama orang gila juga ya. Orang yang unlimited, bukan unlimited ya, orang gila mah apa? Iya, orang senang maksudnya. Kalau dalam itu bahasanya apa tuh? Nggak ada habisnya kuotanya, pulsanya nggak ada habisnya, apa disebutnya? Unlimited. Iya, orang-orang unlimited berarti ya. Nggak ada habisnya, dia mau orang senang gitu ya. Nggak, ya mau sholat, mau maksiat juga dia makan bebas aja, dia bebas. Itu orang senang, orang gila ya. Itu nanti di a'rab tuh, orang-orang gila itu ya. Di a'rab. Makanya jangan menghina orang gila teh begitu ya. Kita ketemu orang gila, diledekin, dihina-hina, oh gila lu kan gitu ya. Padahal kita aja yang bilang gila belum tentu ke surga kan gitu ya. Dia mau udah jelas ke a'rab aman, gak akan neraka. Kita nanti mau di mana kita di akhirat? Jadi bilangnya orang senang, orang-orang yang kayak begitu, orang senang dia ya, orang bahagia ya. Emang di dunia juga bahagiaan dia dibanding kita mah ya. Di dunia aja yang bahagiaan dia sama kita mah. Orang gila nih sama orang gila ngerendeng berdua-dua. Yang satu ngerokok, yang satu kagak. Yang kagak apa sirik sama yang ngerokok? Kagak orang gila mah. Jadi dia mah tawa aja gitu temen yang ngerokok gitu. Dia kalau ada orang gila berdua-dua nih gitu ya, ngerendeng. Yang satu ngerokok, makan, minum teh manis gitu ya. Dianya memanyun aja. Kali dia kesal gitu ya, sirik gitu ya. Enggak, dia mah senyum aja, tawa aja orang gila mah kan ini. Bahagia aja dia bahagia. Tapi kita coba teman punya HP baru, kita belum punya HP. Coba kita rasain dah. Kalau ketemu teman gitu kan, kesal, sirik, pengen. Ya sebenarnya siapa sih yang bahagia? Kita apa orang gila kan begitu ya. Kita yang tersiksa mulu mah ya. Melihat orang punya barang, kita jadi kesal kan begitu ya. Nembak cewek ditolak, kesal kan gitu ya. Coba orang gila, nembak misalnya, terus ditolak sama pacar yang gila. Emang dia kesal, gantung diri? Kagak, dia tawa-tawa aja. Kamu tolak ya? Kamu tolak ya? Ya biasa aja. Orang gila mah santai aja dia mah. Coba kita yang normal, kalau nembak ditolak, waduh, seminggu kagak makannya juga kan ya. Aduh, cintaku bertepuk sebelah tangannya. Aduh, ditolak katanya. Lamun kita orang gila mah enggak ya. Ini mau lebaran nih, mikirin baju baru orang gila? Kagak, dia mah ya santai aja, dia loncat-loncat di jalan, dia mah salto-salto, dia mah bahagia pokoknya dia mah ya. Coba kita belum punya baju baru pusing kan gitu ya. Pernah mikirin makan apa dia? Enggak, orang gila mah ya. Konaat orang gila mah ya. Ketemu puntung, sepuntung orang gila mah konaat ya. Dikasih sebatang dia mah ya. Dikasih nasi warteg diterima. Dapat dari tong sampah dimakan orang gila mah ya. Konaat dia mah ya. Konaat banget ya. Jadi sebetulnya siapa sih yang gila? Kita yang gila mah ya. Mie ada, telur ada, segala ada ya. Mau makan makai mikir, makan apa ya? Bener gila itu orang ya. Mana kebahagiaannya ya kita? Nggak ada kita mah ya. Mobil ada, motor ada, mau jalan-jalan masih mikir naik apa ya? Gila ya. Orang gila mah jalan-jalan gitu. Ada sepeda, ya sepeda orang dipakai gitu ya. Sabodo dia mah ya. Bahagia-bahagia aja dia mah ya. Dikatain gila juga dia mah tawa ya. Kita coba dikatain gila, marah kita mah. Wah.
Jadi jangan suka bilang gila sama orang gila mah ya. Sebetulnya kita yang gila kan gitu ya. Bilang dia orang bahagia, orang yang senang. Jadi dua tuh di A'raf itu ya, orang yang amal dan dosanya sama atau yang amal dan dosanya nggak ada di A'raf. Nanti kemana yang diem di A'raf itu nanti mah tetap ujung-ujungnya mah ke surga. Tetap ya. Di dalam tafsir kan dikatakan ya orang Arab teh kalau ngelihat surga kutap ketap kan begitu ya di tafsir itu ya. Aduh pengen kan gitu ya. Kalau ngelihat neraka nangis kan gitu tuh. Orang Arab tuh begitu nanti kelakuannya gitu ya. Karena kan dia mah perbatasan antara surga dan neraka. Waduh ngelihat bidadari putih-putih cantik-cantik. Wah kutap ketap aja ngiler ya yang di Arab mah gitu ya. Waduh ngelihat gedung-gedung dari permata dari jamrud, wah kan itu ya indah, wah intinya surga ya. Sering-sering ya ngahayal, bukan ngahayal juga sih nggak boleh ya, napakurin gitu ya. Ya sebetulnya sih nggak bisa ditapakurin ya. Cuman artinya kalau di dunia aja kita ngelihat puncak indah gitu, ngelihat pegunungan indah, itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita aja di puncak betah kan gitu ya. Depannya kali, bening, kita masang tenda, terus masak di situ, angin, wah indah gitu ya. Kita indah tuh di situ. Ini sama surga nggak ada apa-apanya gitu. Masa sih nggak jadi pengen gitu ya? Kan kita masalahnya begitu ya. Kita teh ke surga teh belum pengen banget gitu ya. Masalahnya kita teh begitu. Belum pengen banget, kita teh belum greget. Nah, itu supaya menimbulkan keinginan itu. Coba begitu gitu ya. Sering-sering dilatih jiwa kita. Apaan lah cewek di dunia mah semancung-mancung hidungnya tetap aja ngeluarin ingus sama upil kan gitu ya di dunia mah. Tapi nanti bidadari ada upilnya nggak ada ya, suci bidadari mah. Pantatnya waduh gede banget kan, wah gutak-gitak kan, tetap aja kalau kentut bau kan gitu ya. Ya apa indahnya maksudnya ya, wanita dunia apa indahnya, tetap aja kalau udah kentut mah bau kan. Bidadari kentut enggak kan, bidadari mah nggak ada kentutnya dia mah ya. Mutoharoh dia mah ya, suci kan itu. Itu sering-sering. Jadi nanti kita ke urusan dunia teh nggak terlalu ini gitu ya, biasa aja. Apalagi Sayyidina Ali mah ya, dunia kajipah. Dunia itu kayak bangke kan gitu Sayyidina Ali mah ya. Jadi biasa aja ngeliat dunia tuh gitu. Biasa aja gitu. Kita mah ke surga biasa, urusan dunia baru kan gitu. Apalagi cewek ngeliat cowok ganteng. Wih, mas cewek itu kalau ngeliat cowok ganteng deh kan cewek mah ya, pada gitu kan udah histerisan ini. Ya Allah, nanti kamu di surga bidadara itu yang seganteng yang di dunia. Ya tetap aja ya kalau tidur mah ngacah yang ganteng juga kan begitu ya. Kalau ngorok mah kenceng kan gitu ya. Apa indahnya cewek ganteng, cowok ganteng nggak ada. Tapi nanti bidadara di surga gitu. Jadi supaya nggak nggak histeris gitu, biasa aja gitu karena dibanding dengan lelaki-lelaki surga bayu nanti nih di surga mah nggak kayak begini ntar sama dia, wah ya gagah putih ganteng, wah dirubah sama Allah ya. Kata Nabi ya, nenek-nenek yang rajin ibadah begitu nanya ke Nabi, ya Rasul ntar nenek masuk ke surga enggak, kata si nenek itu dalam hadis ya. Kata Nabi apa? Duh, nih di surga mah nggak ada nenek-nenek. Kata Nabi kan begitu ya. Nenek-nenek yang udah rajin ibadah nih, nanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, nanti nenek masuk surga enggak ini? Udah ibadah udah segala macam. Kata Nabi, duh, nih di surga nggak ada nenek-nenek. Katanya, waduh nangis itu nenek-nenek. Waduh, sia-sia percuma saya ibadah. Udah nangis begitu kata Rasul. Kenapa sedih, Nek? Ya habis nenek nggak masuk surga. Kata siapa nggak masuk surga? Kata saya di surga nggak ada nenek-nenek gitu. Nanti kalau nenek masuk ke surga, nenek dibikin kayak gadis lagi gitu, kayak endis jadinya gitu ya. Nggak ada yang tua gitu. Gadis semuanya di sono mah ya. Kayaknya gadis juga nanti gadis terus kali ya, dinamain gadis ya biar nggak tua-tua kali ya. Nanti di surga mah nggak ada nenek-nenek, semuanya gadis ya. Dan perawan, semuanya perawan. Walaupun udah hubungan badan tetap aja perawan gitu ya. Pokoknya gitu di surga mah tuh nikmatnya tuh ya. Kalau di dunia mah segadis-gadis ya sekali pakai ya sudah ya jadi ngeblong kan gitu ya. Jadi hilang perawannya, jadi hilang gadisnya kan gitu. Tapi kalau di surga mah gadis lagi, rapat lagi, nggak usah pakai sari rapat ya, rapat terus ya kenikmatannya.
Nah itu yang harus sering-sering direnungi sama kita supaya menjadi motivasi penyemangat. Jadi nanti yang diarop juga ujung-ujungnya mah ke surga nanti teh. Nantinya ujung-ujungnya ke surga juga ya. Jadi kembali lagi pada dasarnya manusia itu dibagi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kenapa ada dua? Karena nanti di akhirat tempat juga cuma dua, surga dan neraka. Yang pertama, siapa saja yang termasuk mukmin? Satu, yang disebut mukmin, orang yang berilmu tauhid. Yang pertama tuh ya. Dia disebut beriman kalau dia bisa ngerti ilmu tauhid. Makanya kita patut bersyukur kita diem di pesantren jadi ngaji tauhid, karena kalau nggak ngaji tauhid ini kan syarat orang yang beriman harus punya ilmu tauhid, harus ngaji ilmu tauhid. Kalau dia nggak ngerti ilmu tauhid, keimanannya tidak sah jadinya ya, nggak dianggap jadinya. Nauzubillah. Karena ternyata syarat seorang mukmin itu harus berilmu tauhid. Alhamdulillah kita ngaji tauhid. Dua, selain dia ngaji tauhid, ngerti tauhid, ilmu tauhid, dan mengesahkan ibadah kepada Allah. Oh. Jadi setelah dia ngaji tauhid, memahami ilmu tauhid, dia pun ketika menyembah Allah, dia harus mengesahkan Allah. Nah, itu syarat kedua tuh, kalau pengen disebut orang yang beriman. Tiga, hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Tiga ya, kriteria kategori seorang yang beriman teh harus memenuhi tiga unsur. Satu, harus menguasai ilmu tauhid. Kedua, harus mengesahkan ibadah kepada Allah. Ketiga, hatinya harus menolak Tuhan selain Allah. Baru itu dia disebut orang yang beriman. Tiga tuh. Harus memenuhi tiga syarat kita kalau pengen disebut mukmin. Ya. Yang kedua, ini juga masih dianggap bertauhid nih, kelompok kedua nih. Mana yang kedua? Orang yang mengesahkan ibadah kepada Allah secara kebetulan. Nah, poin pertamanya begitu ya, nomor dua ya. Jadi dia percaya Allah itu satu, tapi secara kebetulan. Berarti kalau secara kebetulan mah bukan dasar ilmu ya. Berarti dia nggak ngaji nih. Ini lumayan ya. Bagi yang belum ngaji tauhid ya, masih dianggap bertauhid ternyata ya. Asal dia mengesahkan Allah, percaya bahwa Allah itu satu gitu. Walaupun secara kebetulan gitu. Ngaji mah kagak, nggak pernah ngaji. Tapi asal ditanya sama orang, siapa Tuhan kamu? Allah. Allah yang berapa? Satu. Nah, itu udah tauhid itu segitu ya, lumayan. Kalau ditanya mah, kata siapa Tuhan itu satu? Kagak tahu, pokoknya saya pernah dengar apa pernah apa gitu katanya Tuhan tuh satu gitu. Nggak punya ilmunya mah nggak punya, nggak kayak yang ngaji. Kalau yang ngaji mah kan tim Tuhannya berapa? Satu kata tim. Kata siapa tim Tuhan itu satu? Saya ngaji di Miftahul Abidin, Aqwaidul Iman, Qul huwallahu ahad. Wah, katakan Tuhan itu satu. Nah, jadi punya dalil, punya ilmu berarti kan ya. Nggak sembarangan nyebut satu, tapi dia punya dalil. Dalilnya tadi tuh, Qul huwallahu ahad. Tuhan tuh satu. Wah, itu berarti punya ilmu. Gitu. Itu mah keren. Gitu. Ini mah enggak. Tuhan ada berapa? Satu. Kata siapa? Kagak tahu lah, pokoknya satu aja kayaknya satu. Udah, nah segitu ge. Lumayan gitu ya. Dianggap bertauhid. Gitu. Jadi secara kebetulan ya begitu ya. Jadi pertama, dia mengesahkan ibadah ke Allah secara kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Gitu. Jadi dua berarti ya. Nomor dua mah kriterianya cuma dua doang. Kalau nomor satu mah kan tadi tiga. Berilmu tauhid, mengesahkan ibadah ke Allah, tidak membenarkan ada lagi Tuhan. Kalau yang kedua mah langsung mengesahkan Allah secara kebetulan, berarti nggak punya ilmu, dan dia pun tidak membenarkan ada lagi Tuhan selain Allah. Gitu. Hanya dia berdosa. Tuh ya. Ini untungnya yang ngaji mana yang pesantren. Jadi yang tadi mah memang dianggap bertauhid tapi dosa. Kenapa dosa? Karena dia nggak mempelajari ilmu tauhid. Nauzubillah ya. Kita mah yang ngaji udah mah disebut beriman dan aman dari dosa gitu.
Dikit lagi. B. Yang tidak termasuk orang bertauhid. Nah ini sebaliknya ya. Orang kafir nih berarti nih sebaliknya. Siapa yang disebut orang kafir? 3. Kalau yang disebut orang kafir mah 3. Tadi kalau yang disebut orang yang beriman mah 2 ya. Kalau orang kafir mah ada 3 kelompok nih. Mana? 1. Orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadah kepada Allah. Nah, hati-hati nih. Buat yang udah ngaji nih, yang pesantren, jangan sombong. Saya mau udah ngaji ilmu tauhid, aman, merasa sombong. Awas, hati-hati. Orang yang punya ilmu tauhid juga belum tentu bisa mengesahkan ibadah kepada Allah. Ternyata ya. Itu masih dianggap kafir itu begitu ya. Banyak orang yang ilmunya hebat, ngajinya hebat, kafir banyak gitu. Karena berarti ilmunya nggak berkah kalau begitu ya. Ilmunya nggak manfaat. Nauzubillah ya. Jadi jangan sombong kita. Jangan abong-abong kita udah ngaji tauhid, merasa kita pasti paling beriman. Enggak ya. Ada orang kafir yang pintar ngaji ada. Gitu ya. Ada. Kedua, orang yang mengesahkan ibadah ke Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah. Nah, hati-hati nih. Nomor 2 nih. Ini mah tipis. Ngajinya ngerti, ngaji tauhidnya ngerti. Kemudian dia juga sudah mengesahkan Allah. Percaya bahwa Tuhan itu Allah, Allah itu satu, percaya. Kesalahannya dikit. Apa kesalahannya? Dia membenarkan ada lagi Tuhan selain Allah. Itu doang kesalahannya. Fikri, apa agama kamu? Islam. Kalau Bukadik, agamanya apa? Buddha. Aneh itu ya. Fikri, emang Buddha agama? Iya agama. Agamanya Bukadik. Gitu kata Fikri. Gitu. Nah, dia mengakui bahwa Buddha itu agama, kafir Fikri. Kafir. Karena ketika kita mengakui bahwa agama itu hanya Islam, inna dina indallahil Islam, agama itu hanya Islam, maka selain Islam tidak boleh diakui sebagai agama. Nah, ini nih ya. Ini rada-rada ngeri nih, karena ini tipis, gitu ya. Kayak bagus kan tadi gitu ya. Fikri, agama kamu apa? Islam. Kalau Bukadik, Buddha. Kan kayak bagus ya, kayak bener ya, omongan begitu kan ya, kayak bener kan ya, nggak salah kan ya. Ya memang Bukadik Buddha kan begitu ya. Tapi kalau itu menjadi keyakinan Fikri, ini bukan omongan ya. Kalau omongan mah nggak apa-apa, omongan mah nggak apa-apa ya. Awas nih, perhatiin. Ini bukan urusan omongan. Akidah mah kan urusan hati. Ya, akidah mah urusan hati. Jadi kalau cuma di omongan mah, Fikri, Bukadik agamanya apa? Buddha. Nggak ngapa-ngapa. Ngomong gitu mah nggak ngapa-ngapa. Ngomong gitu doang mah nggak apa-apa. Atau di Indonesia agama ada berapa? 5. Nggak apa-apa. Omongan gitu doang mah ya. Islam, Kristen, Prosetan. Oh, Protestan ya. Protestan ya. Bukan prosetan ya. Konghucu, Hindu, Buddha. Tuh agama di Indonesia ya. Ada lagi sekarang agama ini apa? Bukan Sintoma. Ini apa? Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Kayak orang Keranggan. Itu orang Keranggan sebutnya agamanya kepercayaan. Gitu ya. Percayaan ada itu, sekarang ada lagi itu agama. Jadi kalau cuman omongan doang mah nggak apa-apa begitu. Tapi kalau sampai kita meyakini bahwa benar agama itu ada 5, kafir. Karena ketika kita ikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti kita pun harus meyakini selain Allah bukan Tuhan. Itu. Ketika kita mengakui Islam itu agama, berarti kita harus meyakini selain Islam bukan agama. Gitu. Ketika kita meyakini Quran adalah kitab, maka selain Al-Quran bukan kitab. Gitu. Itu harus begitu. Nah ini nomor 2 nih, hati-hati. Soalnya ini tipis-tipis banget ini Maya. Kalau kagak ngaji tauhid mengeri-ngeri juga. Gitu. Jadi kalau cuma di omongan mah nggak apa-apa. Bukadik, Buddha, nggak apa-apa, agama Buddha. Ya. Tapi jangan sampai masuk ke hati. Apa masuk ke hati? Kita meyakini bahwa Buddha adalah agama. Nah itu yang bikin kafir mah. Gitu. Kalau di omongan mah ngomong kayak tadi bahaya ya.
Jajan ke Bu Kadek nanya, Bu, Ibu agamanya apa sih? Buddha. Bu, kata Abi Buddha mah bukan agama. Wah bahaya. Ntar Bu Kadek datang ke sini sama lakinya bawa anjing ya. Waduh. Sini Bi, Abi ngomong apa tadi ke Fikri katanya, masa Buddha agama saya bukan agama, kesinggung orang ya. Nggak boleh kita begitu ya. Jadi secara omongan mah ya nggak apa-apa gitu. Bu Kadek Buddha ya? Iya saya Buddha. Kamu Islam? Iya saya Islam. Ya udah nggak apa-apa gitu doang mah. Gitu. Tapi jangan dijadikan keyakinan. Ya. Nah ini ya, hati-hati nih nomor 2. Ilmu tauhidnya oke. Ibadahnya juga mengesahkan Allah juga benar. Cuman sayang, dia meyakini ada lagi Tuhan selain Allah, meyakini ada lagi agama selain Islam, meyakini ada lagi kitab suci selain Al-Quran, meyakini ada lagi kiblat selain Ka'bah, misalnya begitu ya. Ah, itu hati-hati. Ketiga, yang dimaksud orang kafir, kelompok kafir, orang beribadah ke Allah serta berilmu tauhid, tapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Wah, ini munafik. Yang ketiga mana? Munafik ini mana? Ibadah mah ke Allah, sholat ke Allah, sujud ke Allah. Ilmu tauhidnya juga hebat, ngerti, jago ilmu tauhid. Nanya tauhid mana juga dia bisa. Tapi di hatinya dia sebetulnya tidak mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Munafik ini mah ya, orang munafik. Jelas kafir orang munafik mah ya. Di depan manis, di belakang ternyata menusuk. Aduh ya. Jadi duri dalam daging. Wah, ini munafik. Dasar kamu domba berbulu serigala. Nggak ada yang bagus orang munafik mah ya. Mendingan kafir sekali. Kafir sekali mah jelas. Jelas kafir sekali mah ya. Tapi kalau udah munafik, aduh, depan kita manis, Masya Allah ya. Pokoknya saya mah dukung. Saya mah dukung banget sama kamu. Begitu di belakang kita. Oh, Syahnu, wah gitu orang munafik mah. Bahaya munafik mah. Bahaya. Bahaya. Ini musuh paling berat ini. Nabi juga dulu ya hampir hancur sama orang munafik dulu ini. Musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut orang munafik. Aduh. Pakaiannya sama kayak kita, hidup bareng sama kita. Wah, gitu ya. Tapi padahal dia sedang menyusun rencana untuk menghancurkan kita. Munafik ya. Kita juga kalau punya teman yang munafik, garsep banget ya. Jelek banget orang munafik. Mendingan kayak orang kafir sekali gitu ya. Bukan punya teman orang kafir ya. Maksudnya watak tuh mendingan kayak orang kafir. Orang kafir mah jelas gitu ya. Gua kalau nggak suka sama lu, nggak suka. Orang kafir begitu maksudnya, karakter kafir begitu. Begitu, mendingan begitu sekali ya. Dia benci nih sama kita, langsung ngomong. Gitu kan bagus ya kita resep ya. Jangan begitu Bintang, lu jadi orang, gua kesinggung tuh. Enak begitu ya. Ya udah maafin gue ya, Bayu. Kan gitu ya, enak ya. Daripada di depan manis ya, belakang ngomongin kan gitu ya. Orang munafik tuh karakter munafik. Jangan sampai punya karakter kayak gitu. Jelek banget gitu. Ini kan kayak tadi lah. Ngomong-ngomong aja langsung, gak harus ngomong gitu ya. Ngomong aja langsung gitu. Gak usah ngomong di belakang, di depan kayak iya. Nah itu orang munafik. Ini bahaya ini orang munafik. Kafir ya. Nauzubillah ya. Dah sampai situ ya. Nanti lanjutkan 2 maudu. Afanallahu biulumim. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin pana bima lam tana. Rabbi alimna allazi yanfa